Saya ingin sekali lagi mengingatkan atau mengajak juga panjenengan, monggo dibiasakan membaca 2 ayat akhir At-Taubah di hari-hari ini dan di hari mendatang. Pokoknya di hari-hari yang agak gawat itu, saya tidak mengatakan sekarang gawat, tidak gawat, biasa aja ya, tapi jihad itu harus dihadapi apapun. Apapun, saya tidak ingin menakut-nakuti panjenengan, tapi saya juga tidak ingin membuat panjenengan terlena. Waspada harus, tapi takut jangan. Ini kita harus siap-siap, laki atau perempuan harus siap-siap. Monggo biasakan membaca akhir At-Taubah 2 ayat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim. Ya, sekali aja. Tapi kalau banyak bagus sekali supaya enggak cepat jenuh. Kemudian yang hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim itu pagi 7, sore 7. Ada banyak kisah, antara lain yang saya dapat dulu dari guru saya dulu. Ada seorang ya biasa, ya hidup biasa, kemudian kecurian, kemalingan ya, karena dia juga butuh hartanya dipertahankan. Dalam mereka mempertahankan harta itu kelahi dengan maling, sudah dedel dua sejadi-jadinya, pokoknya Nawa itu mati syahid. Tapi yang dedel duel hanya bajunya, entah diapain, mau disuek, mau dipukul, mau dibaca, pokoknya yang jelas dalam perkelahian itu malingnya tentu tidak tangan kosong kan? Mesti ada senjata kan, sampai bajunya robek-robek tapi badannya utuh, tidak luka, tidak berat. Lalu orang-orang sama bertanya, apa amalannya? Saya tidak punya amalan. Apa wiridnya? Ya, wiridnya yang saya ketahui dari guru-guru saya, yang paling sering dibaca apa? 2 ayat akhir At-Taubah, yaitu tadi yang saya baca tadi. Jadi itu dibaca aja. Itu satu kisah. Kisah lain, ada seorang anak masih kecil ya, main layang-layang, memburu layang-layang. Hati-hati di anak-anak cilik-cilik, hati-hati memburu layang-layang. Biasanya nggak nyadar, nek nyabrang dalan gak kroso. Yang penting layangannya itu juga gitu, ngejar layang-layang, nyabrang jalan ada trailer itu rodok gede, truk ya roda abot. Anak ini ketabrak dan terbawa truk entah berapa meter. Orang-orang sudah yakin mati sudah, tapi ternyata anak yang baru umur 15 tahun ini tidak apa-apa. Ya tentu lemes dan mungkin pingsan atau setengah pingsan, jelas tuh ketabrak trailer gimana, tapi hidup gitu. Singkat cerita, ditanya oleh yang ada di situ, yang merawat tuh, loh kok enggak apa-apa kamu? Ya, dia juga heran, masa saya kenapa sih katanya? Loh kamu tadi ketabrak truk trailer. Ya akhirnya ditanya, apa wiridmu apa? Saya tidak punya wirid, saya hanya dipesani orang tua saya supaya membaca akhir At-Taubah itu. Ternyata ya oke, itu ceritanya begitu. Jadi anak ini selamat ketika ditanya dikira apa podo karo sing gelut karo maling mau, membaca 2 ayat akhir At-Taubah. Ternyata ada hadis, memang bukan mutawatir, bukan Sahih Bukhari Muslim, tapi hadis yang maknanya apa? Siapa yang ngajekan baca
dua ayat ini, atau ya bukan ngaji kan, siapa yang membaca dua ayat at-taubah itu, at-taubah itu, ketika dia membaca hari ini, maka dia tidak akan mati hari ini. Tapi yang kau ya jadi mana lain, ini Nabi tidak akan mati hari ini. Kalau besok baca, ya tidak akan mati besok. Nek wayang mati, lali mesti. Ya jelas, itu hadisnya, Rasulullah tidak mungkin bohong. Dan tidak akan mati dipukul orang, dipukul dengan besi. Ada kata-kata gitu. Jadi, kalaupun mati, tidak akan dipukul dengan besi. Wallahu alam apa maksud Rasulullah SAW. Kalau makna spiritualnya adalah ini adalah ilmu kejadukan tersembunyi, ilmu kadikdayan tersembunyi. Yes, gak kerasa apa-apa, gak kerasa, tapi begitu dibutuhkan Allah SWT memberi kekuatan. Dan ini kalau saya sih nanti aja kalau kuliah diulang mungkin saya akan menceritakan beberapa, tapi saya mengalami itu. Jadi saya harap panjenengan cobalah dilihat ya, sementara awal-awal dibaca aja, enggak apa-apa dibaca, nanti apa dewi. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa rabbul 'arsyil 'azim. Nek maca iki lancar. Kemarin saya gunakan ngimami macet. Memang nek ngimami CC ya. Betul, waktu saya ngimami at-taubah itu justru kena ayat ini, mandek, lali, hilang. Tapi itu memang penyakitnya wong ngimami memang seperti itulah, ngimam itu berat ya. Makanya orang kalau ngimami itu betul-betul harus konsen. Tapi kembali ke sini, jadi saya berharap betul semua santri solusi spiritual yang tidak usah sering-sering lah, ya pokoknya hari ini baca, nanti malam baca, apa hari ini kan malam satu, pagi satu, apa siang satu, gitu aja. Bersamaan dengan itu, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka, sayyidul istighfar itu. Nabi SAW bersabda, kalau itu hadisnya Sahih Bukhari Muslim itu, siapa yang membaca itu kalau membaca malam hari, kalau mati maka dia mati mati muslim, mati masuk surga gitu ya, maka dia akan masuk surga. Kalau baca siang, kalau siang itu mati, maka dia akan masuk surga. Artinya aman imannya. Sayyidul istighfar. Maka benar kalau sholat tahajud, sela-selanya di antara tahajud, rakaat tahajud itu bagusnya adalah sayyidul istighfar. Sholat duha, antara sholat duha juga sayyidul istighfar. Minimal itu aja. Pokoknya siang satu kali, malam satu kali minimal. Akhir atau baca itu minimal siang satu kali, malam satu kali. Ya syukur agak banyak, tidak apa-apa lah. Kalau yang hasbiyallah itu hadis tersendiri, itu 7 kali pagi dan 7 kali sore. Mengapa saya sampaikan? Saya ingin kita ini sebagai umat Islam tidak cari gara-gara, tidak nggarai. Ngopong garai itu ya? Ya cari gara-gara itu yang garai ya, garai membuat gara-gara. Gak memulai masalah, gak memulai kelahi, gak memulai tengkar, tapi selalu siap kapanpun, dimanapun. Siapa tahu toh kita misalnya pas gak nggawa apa itu jenenge rotan atau gak bawa senjata, kemudian pas ijen, bisa saja kan. Kalau yang laki-laki ya gak usah wedi juga, tapi yang laki-laki kan potensi untuk berhadapan dengan musuh Islam itu besar. Kalau perempuan memang tidak, tapi tetap harus ada persiapan kalau ada maling atau apa ya, pokoknya itu. Ini karena ya moga-moga tetap aman, tetapi potensi itu ada.